Saudara, itu tadi kita sudah mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan RAPBN dan juga nota keuangan tahun 2026. Untuk membahas hal ini di studio Kompas TV telah hadir dua narasumber kita. Ada Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Selamat sore. Sore. Suha, terima kasih telah menyempatkan waktunya di Kompas TV. Dan tadi juga kita sudah berbincang lebih awal dengan Pak Raden Pardede, ekonom senior. Kita sudah mendengarkan apa yang pidato yang sudah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto begitu. Anda melihatnya dengan RAPBN 2026 yang dibacakan oleh Presiden, sesungguhnya arah APBN 2026 ini fokusnya kemana? Jadi arah dari APBN 2026 ini adalah untuk menciptakan ketangguhan ekonomi kita, kemandirian ekonomi kita, dan kesejahteraan masyarakat. Tiga tema ini kita gabung, ya, kita ramu. APBN-nya harus bisa menjalankan seluruh program yang sudah dirumuskan, visi Bapak Presiden, dan juga seluruh program yang sudah dirumuskan. Lalu, tapi APBN-nya tetap harus sehat. Oke. APBN-nya harus bisa menjalankan itu dan kemudian mendukung kemandirian, ketangguhan, dan kesejahteraan masyarakat tadi. Oke, APBN difokuskan pada 8 anggota prioritas. Ini program prioritas, ya. Program prioritas. Boleh di breakdown lagi detailnya seperti apa dan bagaimana pendanaannya atau pembiayaannya? Kalau 8 tadi ya kita udah dengarkan ya, 8 yang dari Presiden. Termasuk dalamnya adalah swasembada pangan, swasembada energi, perumahan kita, pertahanan semesta kita, hilirisasi dan investasi untuk perdagangan global kita, UMKM kita, dan beberapa yang lain lagi. Itu semua adalah turunan dari tadi, menciptakan kemandirian, ketangguhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana membiayainya? Cara kita bernegara, pembiayaannya adalah pertama, yang namanya APBN itu sumber penerimaannya, pendapatannya berasal dari penerimaan negara. Oke. Yang bayar pajak, yang bayar seluruh bea pabean, yang bayar seluruh cukai, yang bayar penerimaan negara bukan pajak. Itu penerimaan negara, pendapatan negara. Dan kemudian dengan penerimaan negara itulah yang kita gunakan untuk membiayai belanja-belanja. Jika ada defisit, dan tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, defisit kita perkirakan 2,48% dari produk domestik bruto tahun 2026. Defisit ini kita lakukan pembiayaan. Penerbitan surat berharga negara, artinya kita mengelola utang dengan sangat hati-hati. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan perlunya pembiayaan yang inovatif, inovatif financing, dan pengelolaan utang yang prudent, berhati-hati, tapi terus dijaga pengelolaannya dengan inovatif financing. Perlu digarisbawahi itu seperti apa, Pak Suha? Inovatif financing itu jadi kalau bisa ya, kita nggak hanya berpikir kalau lagi mau ada pengeluaran tuh kita hanya berpikir belanja. Belanja. Bisa nggak kita gabung? Partisipasi dari masyarakat, partisipasi dari dunia usaha. Public-private partnership. Kerjasama pemerintah dan badan usaha. Blended finance dengan internasional. Jadi kita bisa menawarkan program-program tertentu, apalagi kalau sifatnya belanja modal, lalu kita undang supaya ikut berpartisipasi. Nanti APBN-nya masuk sekian persen, badan usaha masuk sekian persen, lalu kemudian dunia swasta masuk sekian persen, internasional masuk sekian persen. Apalagi sekarang kita punya Danantara, yang kemudian nanti akan menjadi pengelola investasi hilirisasi kita. Oke, masih terkait dengan fokus pada 8 agenda prioritas. Salah satunya terkait dengan makan bergizi gratis begitu. Kita tahu bahwa anggarannya itu sangat besar begitu. Ini kalau pertanyaannya terkait pos alokasi belanja, jenis belanja yang mana? Kita ketahui bahwa jenis belanja itu ada pegawai, barang. Apakah ini masuk ke belanja lainnya? Karena kalau saya lihat data dari 2004 ke 2025 ada peningkatan yang cukup signifikan, sekitar 2 kali lipat, 300 triliunan kalau tidak salah. Apakah MBG akan masuk ke sini, Koperasi Desa akan masuk ke sini, atau seperti apa? Beda-beda ya. Jadi yang makan bergizi gratis, Bapak Presiden telah mengalokasikan untuk tahun 2026 335 triliun rupiah. Itu adalah untuk membiayai pemberian makan bergizi gratis untuk anak sekolah, ibu hamil, dan beberapa kelompok lainnya sebanyak 82,9 juta penerima. Di tahun 2026. 2025 ini juga harusnya sudah 82,9. Tadi kan dilaporkan sudah 20 juta ya.
akan menuju 82,9. Jadi tahun depan itu ibaratnya full 1 tahun 82,9-nya. Nah, itu ada yang berupa pasti ada yang beli barang. Dari dapur itu beli beras, beli bahan makanan, beli sayurnya, beli proteinnya, telur dan yang lain, dan daging dan yang macam-macam. Ada juga yang untuk biaya pegawainya. Kan ada sejumlah pegawai yang harus dipekerjakan, sejumlah dapur mempekerjakan pegawai, berarti ada belanja pegawainya di situ. Kemudian ada juga nanti komponennya yang berupa belanja modal. Dapur kan, kalau misalkan dapurnya adalah milik dari, ini kan berarti kita bangun, ya, ada belanja modalnya. Jadi kelompok belanjanya nanti bisa tersebar. Secara fungsi, ya, ini ada istilahnya nih, fungsi pendidikan. Sebagian kalau untuk membiayai makan bergizi gratis di sekolah, ya masuk ke fungsi pendidikan. Jadi berarti tersebar, ya? Tersebar. Kalau nanti untuk ibu hamil, berarti masuk ke fungsi kesehatan. Gitu. Jadi nanti secara angka 335 triliun itu kita sebar gitu. Saya ke Pak Raden, Pak Dede, kalau melihat tadi angka-angka yang sudah dibacakan oleh Presiden Prabowo, termasuk juga pendapatan negara, penerimaan pajak yang juga meningkat sekitar kurang lebih 200 triliun begitu targetnya. Anda melihat hal ini sebuah bentuk yang ataupun target yang logis atau seperti apa? Seperti biasa ya, kalau bikin target itu harus lebih tinggi supaya kerja keras. Jadi motivasi. Teman-teman di DJP harus kerja keras untuk mencapai itu. Karena kalau kita lihat sampai dengan semester pertama kan belum, ya. Jadi semester kedua harus lebih baik dan nanti tahun depan harus lebih baik lagi. Itu memang dari dulu sampai sekarang pemerintah konsisten membuat itu. Jadi target itu dibuat supaya mereka kerja keras. Jadi untuk revenue saya pikir ya harus lebih kerja keras lagi karena seperti yang kita lihat semua bahwa belanja kenaikannya lumayan, ya. Itu harus diimbangi oleh pendapatan, ya, baru baik pendapatan pajak maupun yang non pajak tadi. Karena anggarannya itu kan juga naik lumayan dengan program-program yang disebutkan tadi, apakah LBG, apakah KMP. 8 agenda prioritas. Pak Sua, kalau kita melihat 8 agenda prioritas ini bagaimana menjelaskan kepada publik bahwa APBN 2026 ini tetap kredibel dan juga sehat? Seluruh program prioritas Presiden yang merupakan deskripsi dari visi Presiden Prabowo itu ada dalam APBN. Jadi di dalam belanja, di dalam pembiayaan itu semuanya komplit di sana. Nah, dengan telah memasukkan seluruh program prioritas, seluruh kepentingan belanja pegawai untuk membiayai ASN, TNI, Polri, dan yang lainnya itu, kemudian untuk belanja barang, untuk belanja perlindungan sosial yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden, perlindungan sosial terus dijalankan, PKH, BPN, itu semua ada di dalam APBN. Setelah memasukkan ke dalam APBN semuanya komplit, defisit kita tetap di bawah 3%. Ini APBN yang sehat dan ini kita tak pasti akan terus diperhatikan oleh perekonomian, oleh para investor dan juga oleh dunia internasional. Apakah seluruh program ini telah dimasukkan dan tetap bisa menciptakan APBN yang kredibel? Anggaran pemerintah pusat sudah kita bahas tadi begitu. Di sisi lain ada juga anggaran untuk daerah begitu. Daerah juga butuh hidup, Pak Sua. Apa kabar dengan TKDD? Ini bagaimana strateginya dengan uang yang ada, daerah juga tetap punya daya dorong untuk pertumbuhan ekonomi begitu di tahun 2026? Ya. Jadi ya, tadi ada satu narasi Bapak Presiden yang mengatakan bahwa kalau kita melihat APBN, lihatlah secara keseluruhan. Belanja itu. Jangan dikotak-kotakan nih kalau saya teruskan ya. Jangan dikotak-kotakan ini belanja pemerintah pusat, ini belanja pemerintah daerah. Seluruh APBN itu adalah belanja untuk rakyat. Seluruh APBN adalah belanja untuk masyarakat Indonesia. Artinya apa? Ada yang lewat APBD. Masuk ke dalam anggaran pendapatan belanja daerah, tapi jangan salah juga, belanja pemerintah pusat adalah belanja untuk rakyat. Apa itu? Kalau kita bilang belanja pemerintah pusat 335 triliun untuk makan bergizi gratis, itulah untuk rakyat seluruh Indonesia. Kalau kita bilang subsidi dan kompensasi energi, subsidi kompensasi listrik, pupuk,
KUR itu akan berlangsung di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita lihat belanja pemerintah pusat secara khusus PKH, BPNT, makan bergizi gratis, lalu kemudian revitalisasi sekolah, revitalisasi rumah sakit, menanggung penerima bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, itulah untuk rakyat seluruh Indonesia. Jadi poinnya adalah yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, total belanja, coba kita perhatikan berapa keseluruhan belanja negara itu adalah untuk masyarakat. Nah, ada yang lewat ke APBD, lewat transfer ke daerah. Kita berharap teman-teman yang mengelola APBD akan menggunakan ini seefisien mungkin, seefektif mungkin untuk kegiatan di daerahnya. Tapi pemerintah pusat juga akan masuk ke seluruh daerah di Indonesia dan menyelenggarakan pembangunan di seluruh Indonesia itu. Pak Raden, bagaimana? Sepakat? Ya sepakat, tapi begini, yang kita harus antisipasi nih Pak Suwai, bahwa pemerintah daerah itu juga dipilih oleh konstituen di sana. Yang kemungkinan terjadi mereka dulu juga menjanjikan macam-macam, seperti biasalah. Ada visi dari kepala daerah, ada visi dari presiden. Kepala daerah ini kan ingin juga terpilih lagi berikutnya. Jadi artinya begini, mereka melihat kalau tadi transfer ke daerah lebih kecil. Kalau saya melihat, ini perlu dikomunikasikan dengan baik ke daerah dalam arti seperti ini. Bahwa ukuran kinerja mereka bukan hanya dilihat dari uang yang ditransfer ke daerah itu. Jadi misalkan katakan program KUR atau program MBG, itu juga bisa diklaim oleh daerah bagian dari keberhasilan dia di situ manakala dia juga memfasilitasi KUR dengan baik, memfasilitasi MBG dengan baik. Supaya mereka juga dapat bagian. Karena yang saya khawatir adalah di situ sebetulnya. Persoalannya kan daerah ini merasa, loh kinerja saya jadi rendah dong kalau begitu. Itu yang menurut saya yang perlu dikomunikasikan. Bagus sekali. Tapi yang menarik juga Pak Suwa bahwa tadi ketika kita membahas terkait dengan dana TKDD yang turun begitu dari tahun lalu sebesar 919 triliun, kemudian yang asumsi yang di tahun ini sebesar 650 triliun begitu. Presiden bilang bahwa ini bukan TKDD ini bukan satu-satunya instrumen pemerataan daerah. Betul. Bagaimana menjelaskan hal ini? Yang saya sebut tadi. Kalau pemerintah pusat membiayai makan bergizi gratis, itu kan di seluruh Indonesia. Ya kan? Kalau pemerintah pusat melakukan revitalisasi sekolah, itu kan di seluruh Indonesia. Penerima manfaat dari APBN, baik itu belanja pusat maupun TKD, ada di seluruh Indonesia. Jadi APBN ini bekerja di seluruh Indonesia. Jadi APBN itu selalu memiliki 3 fungsi. Fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, dan fungsi distribusi. Ini yang dimaksud Bapak Presiden. APBN itu belanja di seluruh daerah. Nah, saya senang sekali dengan pendapat Pak Raden, saya setuju sekali. Jadi kalau sekarang ya, pemerintah pusat menyelenggarakan makan bergizi gratis. Keberhasilan MBG di suatu daerah itu juga adalah performance kinerja dari pemerintah daerah setempat. Apalagi kalau dia membantu, menyediakan, memfasilitasi, memastikan bahwa anak sekolahnya ikut, lalu kemudian pekerjanya ikut. Ini kan keberhasilan kita bersama. Saya sepakat sekali ini perlu kita komunikasikan dengan baik ke depan. Kita bergeser Pak Suwa ke target penerimaan pajak. Ini bagaimana target penerimaan pajak ini meningkat dari 2.490 triliun di tahun lalu pada tahun depan 2026 2.692 triliun. Ini bukankah kalau ekonomi tinggi rasio pajak juga harus lebih tinggi dari tahun lalu? Ya. Jadi pajak itu kan penerimaan pajak ya, terutama kita kumpulkan dari seluruh perekonomian. Pajak itu kita kumpulkan dari aktivitas ekonomi. Jadi kalau aktivitas ekonominya meningkat, kita bisa expect, kita bisa harapkan penerimaan pajak meningkat. Ini yang kita harapkan ke tahun depan. Penerimaan pajak bukan hanya satu-satunya, ada penerimaan kepabeanan dan cukai juga. Kalau penerimaan kepabeanan dan cukai itu yang paling utama adalah biaya keluar, biaya masuk, dan juga cukai hasil tembakau dan juga beberapa cukai yang lain, minuman beralkohol itu juga ada cukainya. Nah, kita harapkan bahwa ke depan kita akan menerima cukup
ya, pendapatan negara. Tapi ada satu lagi yaitu penerimaan negara bukan pajak, PNBP, yang isinya kombinasi ini dari sumber daya alam kita. Ada PNBP berupa royalti, penjualan hasil tambang, dari kegiatan-kegiatan layanan, itu ada penerimaan negara bukan pajak kayak kita bayar SIM, atau kita ada yang bayar visa, itu penerimaan bukan pajak. Royalti adalah penerimaan negara bukan pajak. Royalti itu ada yang dari batu bara, ada yang dari komoditas-komoditas lainnya. Jadi ini semua adalah kita kumpulkan. Ini sangat tergantung dengan gerak ekonomi. Semakin tinggi gerak ekonomi, semakin tinggi penerimaan ini. Semakin bagus harga di internasional, semakin tinggi penerimaan PNBP dan penerimaan pajak kita. Jadi ini yang mesti kita lakukan ketika kita mengelola APBN selama 1 tahun anggaran. Setiap waktu kita perhatikan bagaimana harga, bagaimana komoditas, bagaimana produksi, bagaimana volume, bagaimana ekspor, impor, dan kemudian kita kita cek terus. Makanya Kementerian Keuangan tiap bulan kan melaporkan kepada media supaya semua tahu gitu. Menyambung terkait dengan PNBP tadi, kan biasanya di tahun-tahun sebelumnya ada dividen dari di BUMN. Nah, di tahun depan begitu ada kehilangan sekitar 80 triliun. Bagaimana tahun ini? Bagaimana substitusinya? Jadi dengan cara pandang kita tuh begini, ketika kita membuat APBN 2025 kan bikinnya tahun lalu, ya kan? Lalu kemudian di situ kita estimasi ada pembayaran dividen dari BUMN sekitar 90 triliun. Ya. Lalu kemudian awal tahun ini 2025 disahkan Undang-Undang 1 tahun 2025 tentang pembentukan Danantara. Dan dengan itu maka ditandailah pembentukan itu, salah satunya adalah dividen dari BUMN akan dikelola oleh Danantara. Nah, kita estimasi karena sudah sempat ada yang bayar dividen interim dan macam-macam itu sekitar 10 triliun, maka sisanya 80 triliun itu nanti dikelola oleh Danantara. APBN-nya menyesuaikan nanti. Tapi yang jauh lebih penting adalah dengan dikelola oleh Danantara ini kita berharap uang 80 triliun itu dan seluruh aset Danantara yang lain kemudian diputar berkali lipat. Tadi Bapak Presiden bahkan sudah menyampaikan angka 50 billion US dollar sebagai bentuk dari sumbangan investasi. Jadi diputar oleh Danantara, dan ini memerlukan kepiawaian badan usaha bagaimana daftar proyeknya apa, bagaimana memutarnya, tapi akan menciptakan investasi untuk Republik Indonesia. Kalau menurut Pak Raden bagaimana kehilangan 80 triliun dari dividen BUMN menuju ke Danantara, penggantinya kalau menurut Anda? Kalau menurut saya sih 80 triliun kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak. Jadi kalau saya itu lebih concern seperti ini. Kalau kita lihat tadi, kenaikan dari penerimaan pajak itu adalah 12,8 ya, 12,8 masalah. Nah, pertumbuhan ekonomi kita itu kan 5,4. Ditambah inflasi itu sekitar 2,5, berarti 7,9. Ya. Jadi sekitar ada kekurangan itu sekitar 5% lebih. Ya, sekitar 5% lah. Ini 4,9% persisnya. Yang harus nggak bisa lagi Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak business as usual. Karena business as usual itu kira-kira ya bahwa penerimaan pajak itu kira-kira sama dengan penerimaan nominal tadi yang saya katakan 7,9. Padahal ini targetnya kan 12,8. Berarti artinya ada kreativitas dari pemerintah dalam hal penerimaan pajak. Jangan disebutkan kreativitas. Ini adalah sebetulnya supaya Cortex itu difungsikan lebih bagus lagi. Ya, jadi penerimaan pajak itu bukan hanya dari yang sudah saja. Ini yang selalu disebutkan, kebun binatangnya diperluas dong. Nah, itu dengan Cortex itu, maka kepatuhannya juga naik. Jumlah yang membayar pajak juga akan naik. Itu yang kita inginkan supaya itu bisa dicapai. Menyambung hal itu Pak Sua, apa saja yang cara baru pemerintah yang bisa dilakukan terkait dengan menaikkan rasio pajak? Apakah masih akan mengandalkan Cortex tadi yang hingga kini juga kita belum tahu seperti apa efektivitasnya? Jadi kan Cortex itu kan adalah sistem ya. Itu kan sistem. Jadi gini ya, awal tahun ini sistem itu mulai dipakai.
Januari mulai diaktifkan, lalu banyak beberapa masukan, ini nggak jalan, ini nggak jalan. Itu perbaikan yang terus-menerus kita lakukan. Dan moga-moga kita bisa lihat juga di media bahwa makin menuju ke kuartal 2 berkurang. Waktu kemarin kita kan kalau paling sibuk periode pajak itu adalah Maret dan April. Maret dan April itu paling sibuk karena individu masukin SPT, surat pemberitahuan tahunan, badan usaha juga masukin SPT, dan itu berlangsung dengan tenang. Ya, jadi berarti dengan menggunakan e-filing, Cortex kita dan seterusnya udah jalan, dan makin hari makin jalan. Nah, ini adalah administrasi. Sisi pajak yang kita sebut dengan administrasi pajak. Administrasi pajak itu tujuannya adalah mempermudah untuk masyarakat untuk memenuhi seluruh hal-hal yang terkait dengan perpajakannya. Nah, kita upayakan terus. Jadi satu, Cortex sebagai sistem kita jalankan. Kedua, kita juga sekarang mulai memikirkan bagaimana mensinergikan ya antara penerimaan pajak dengan penerimaan kepabeanan. Oke. Banyak sekali kalau yang namanya transaksi pajak itu tiap hari jutaan. Transaksi kepabeanan tuh tiap hari juga jutaan, dan ini harus klop. Ya. Nah, dengan adanya sistem, dengan ada Cortex di sistemnya BC ada CESA, ini bisa dengan lebih cepat kita connect dan kita pastikan kepatuhan-kepatuhan. Tapi itu bukan hanya yang di dalam situ. Yang disampaikan oleh Pak Raden barusan adalah kalau kita mengidentifikasi masih ada yang masih di luar sistem, nah ini yang kita ingin masukkan dia. Ibaratnya kalau masih di luar kelas, masuk ke dalam kelas. Sehingga bisa menjalankan. Nah, ini yang diidentifikasi bagaimana tambahan-tambahan dari sistem kita, administrasi kita, sehingga bisa menjangkau yang di luar kelas tadi. Tidak spesifik tentang perubahan tarif. Ya, jadi saya tahu 1-2 hari ini ada yang mengusulkan berbagai macam pajak ini, pajak ini, pajak ini, pajak ini. Tapi menakut-nakutin itu, Pak. Ya, makanya pendekatan kita sebenarnya adalah administratif sistem yang mempermudah wajib pajak dan wajib bayar bea dan cukai itu mengakses sistem kita. Oke. Kalau kita kembali ke APBN tadi yang sudah dibacakan oleh Presiden, apakah ini sudah mempertimbangkan tarif Trump? Ya, jadi kita pertimbangkan. Jadi yang disampaikan Bapak Presiden tadi ya, kita ini bahkan pidato tadi pagi juga. Pidato tadi pagi itu Bapak Presiden menguraikan prinsip beliau adalah 1000 teman itu masih kurang, 1 lawan itu terlalu banyak. Tadi pagi beliau menyampaikan itu. Sehingga dengan Amerika ini memang kita melakukan negosiasi yang sangat intens dari sejak awal kita dikatakan naik 10 semuanya, naik ke 32 katanya. Lalu ini termasuk nih tempatnya Pak Raden sangat intens memikirkan bagaimana ya menyetel diskusi dengan Amerika Serikat. Dan terakhir kita mendapatkan yang 19%. Dan kita bandingkan, kalau udah dapat 19% kita bandingkan dengan negara-negara lain. Karena 19% ini membuat yang namanya Indonesia posisi relatifnya jadi berbeda dengan negara lain. Ada negara yang lebih tinggi. Nah, kita mesti lihat itu pesaing kita kalau dapat tarif lebih tinggi, artinya kita punya kesempatan. Dengan negara lain yang tarifnya mungkin setara dengan kita artinya masih harus terus memacu efisiensi kita. Produktivitas kita. Dan kemudian langkah berikutnya adalah memperluas pasar. Bapak Presiden menyampaikan dengan Eropa kita sudah memiliki kesepakatan. Artinya pasar kita menjadi lebih luas. Target-target pasar kita bisa lebih banyak dan moga-moga nanti bisa diisi oleh seluruh pengusaha kita. Oke, masih kembali kita ke permasalahan belanja. Tadi kita membahas di awal soal 8 program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto yang memang membutuhkan biaya ataupun dana dan anggaran yang banyak sekali begitu. Apabila fokus dari anggaran terhadap 8 program tersebut, bagaimana dengan belanja-belanja lainnya seperti belanja kementerian dan juga lembaga begitu, belanja pertahanan, pendidikan dan lain-lain?
Belanja Arahnya kemana begitu? yang namanya belanja MBG itu kan belanja kementerian, namanya Badan Gizi Nasional. Belanja pendidikan yang namanya revitalisasi sekolah yang tadi disebut oleh Bapak Presiden, belanja untuk guru, untuk yang lain itu kan belanjanya Kementerian Pendidikan, pendidikan dasar dan menengah. Belanja untuk sekolah rakyat ada di Kementerian Sosial saat ini. Jadi kementerian dan lembaga itu ya menjalankan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Kemudian kalau untuk pertahanan semesta, Bapak Presiden perintahnya adalah kepada Kementerian Pertahanan, kalau untuk Kamtipmas kepada Polri, kalau untuk yang lain lagi untuk sistem peradilan, ada kejaksaan dan lain. Itu kan semua adalah lembaga-lembaga kementerian dan lembaga negara. Jadi kalau kategorinya itu belanja pusat gitu ya. Belanja KL, belanja pusat untuk rakyat. Menjalankan program untuk rakyat tadi. Oke. Tadi juga sempat dibahas begitu dari 8 agenda prioritas ini agar tetap kredibel dan juga sehat begitu. Kalau kita melihat juga apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo terkait juga dengan di luar itu ya, terkait dengan efisiensi yang akan dilanjutkan di kementerian dan juga lembaga. Sebetulnya kalau dilihat satu semester inilah paling tidak Pak Sua, itu seberapa efektif dari efisiensi ini di kementerian dan juga lembaga? Kita perintah untuk melakukan efisiensi itu kan dilakukan oleh Bapak Presiden dalam Inpres 1 2025 bulan Januari. Kita sisir. Ya. Ada beberapa kata kunci yang kita pakai untuk menyisir anggaran kementerian dan lembaga itu. Bapak Presiden tadi sudah menyebutkan beberapa. Ada perjalanan dinas, ada konsultan, ada alat tulis, ada perayaan. Itu kita sisir dan kita lihat kalau yang memang tidak perlu ya kita lakukan pemblokiran. Ini kita lakukan pada bulan Februari. Ya. Nah ini kan banyak kementerian yang lalu melakukan adaptasi. Ya, adaptasi. Nah, tapi pada sekitar bulan Maret, awal Maret, kami Kementerian Keuangan telah menyampaikan juga kepada Bapak Presiden, perintah Inpres 1 2025 telah kami selesaikan. Kita melakukan pemblokiran anggaran, pemblokiran pencadangan totalnya 300 triliun lebih. Nah, bersama dengan itu kita juga menanyakan kepada Bapak Presiden, Bapak, arahannya bagaimana? Nah, arahan Bapak Presiden ketika itu adalah silahkan direalokasikan lagi, direfocusingkan lagi untuk kegiatan-kegiatan prioritas. Nah, mungkin setelah Februari kita ketemu kan beberapa arahan yang prioritas baru, MBG disiagakan. Kami menyiagakan untuk MBG tahun ini masih. Kita masih lihat yang 71 triliun sekarang sudah ada di BGN, tapi kita menyiagakan lagi kalau diperlukan peningkatan. Kita mendapat arahan bangun sekolah rakyat. Kita menyiagakan lalu kita ambilkan dari situ. Ini yang disebut dengan realokasi, refocusing anggaran. Inpres 1-nya memberikan kita dasar untuk itu. Nah, ke depan kita menginginkan yang namanya kementerian lembaga karena sekarang ini sedang bicara RAPBN 2026, kemudian enggak luntur itunya. Efisiensi yang kemarin. Jadi kita tegaskan lagi dalam peraturan Menteri Keuangan, ke depan kita akan tetap melihat, pastikan perjalanan dinas itu efisien. Pastikan yang namanya kalau masih ada konsultan, masih ada yang lain-lain itu efisien. Nah ini yang kita akan lihat. Ya, kalau sekarang kan setelah ini kementerian lembaga kita akan sama-sama ke Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pembahasan untuk RAPBN 2026. Nah, di situ nanti kita lihat lagi seperti apa aspirasi baik dari KL maupun dari masyarakat melalui DPR dan kita konsolidasikan lagi sampai dengan penetapan APBN APBN 2026 ya. Moga-moga bisa ditetapkan sekitar September atau Oktober 2025 ini. Mudah-mudahan ya Pak. Tapi balik lagi ke 8 program prioritas begitu. Salah satu yang belum dibahas adalah di meja ini adalah terkait dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Ada data Pak Sua soal indeks ketahanan pangan kita ini peringkatnya 63 dari 113. Ini apakah ada target untuk meningkatkan ketahanan pangan di tahun 2026? Ketahanan pangan ini sangat dekat di dalam diskusi Bapak Presiden.
Ya. Beliau itu sangat memiliki keyakinan bahwa kalau kita mau memastikan pembangunan, pangan ini harus aman. Ya, apalagi konstelasi dunia global sekarang lagi seperti ini, kalau kita tergantung kepada luar negeri untuk pangan, maka ini nggak baik untuk perekonomian Indonesia. Jadi kita harus bisa swasembada. Nah, yang sudah terjadi adalah swasembada dari beras. Ya, beras karena panen kita awal tahun ini cukup baik, kita juga masih punya stok beras dari tahun lalu, ditambah panen yang baik, kita juga didukung oleh alam kita karena cukup banyak hujan kemarin. Itu kita memiliki stok yang cukup saat ini. Nah, sekarang bagaimana memastikan stok ini lalu bisa mengalir kepada masyarakat pada harga yang tepat, di tempat yang membutuhkan, pada waktu yang tepat. Nah, ini alatnya Bapak Presiden, salah satunya adalah Koperasi Desa. Mengalirkan itu. Koperasi Desa menjadi tempat. Tapi ketahanan pangannya bukan hanya soal punya stok. Ketahanan pangan juga adalah tetap mempersiapkan ke depan. Maka itu anggaran untuk cetak sawah. Kita pastikan kita alokasikan dan dipenuhi. Anggaran untuk subsidi pupuk. Subsidi yang lain. Alat pertanian Al-Intan. Ya, alat pertanian itu harus kita lengkapi. Lalu kemudian tadi saya katakan koperasi desanya akan menjadi alat untuk menyalurkan ini semua. Pupuk bisa lewat koperasi desa, beras bisa lewat koperasi desa. Lalu kemudian yang lain juga bisa dilakukan lewat koperasi desa penjualannya. Jadi ini sinergi yang kita harapkan nanti terus menggerakkan ekonomi rakyat ini. Saya ke Pak Raden, apakah pada tahun 2026 masih perlu pemerintah memberikan ataupun justru meningkatkan insentif-insentif pada tahun 2026 seperti contohnya tarif listrik lah, menurut Anda? Kita harus lihat, menurut saya harus dilihat situasi ekonomi 2026-nya. Jadi yang dikatakan tadi bahwa dia harus adaptif terhadap situasi. Global ekonomi ini masih penuh dengan ketidakpastian. Tahun 2026 juga kita belum melihat sesuatu yang sangat jelas ya. Apakah sudah akan terang di tahun 2006 belum. Jadi saya pikir itu akan opsional itu menurut saya ya. Jadi tadi disebutkan bahwa APBN yang adaptif dan agile itu sangat penting sekali. Di dalam suasana ketidakpastian. Tapi yang saya punya catatan penting di sini dalam hal relokasi tadi itu. Kita tahu tahun 2025 ini kan karena relokasi itu sudah dialokasikan uangnya untuk program A misalnya. Tetapi program A-nya belum jalan atau terlambat ya dijalankan. Ini adalah satu miss opportunity karena uangnya sudah ada dialokasikan tapi belum digunakan. Padahal dulu kalau langsung digunakan itu sudah menggerakkan ekonomi. Maksud saya itu menjadi pelajaran penting bahwa tahun depan, di mana tahun depan kan tidak ada lagi karena programnya sudah sangat jelas itu. Itu nggak boleh lagi, itu tidak efektif. Jadi tahun ini masih ada alasan karena itu adalah program yang baru, ada adjustment. Tahun depan tidak boleh lagi karena ini akan sangat menentukan keberhasilan program dan dampaknya terhadap pertumbuhan juga akan ditentukan efektivitas dari program itu. Baik, ini terakhir Pak Sua, ini sebagai closing statement, ini pesan moralnya apa yang bisa diberikan kepada publik terkait dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4%, what to do, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Jadi saya rasa ya kita kan membangun bangsa ini bersama-sama. Masyarakat, dunia usaha, pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Ini adalah upaya kita untuk menciptakan kesejahteraan dan APBN yang barusan disampaikan oleh Bapak Presiden era APBN 2026 dan APBN yang sedang kita jalankan saat ini hari ini adalah APBN 2025. APBN itu adalah alatnya. APBN itu adalah alat kita menumbuhkan kesejahteraan itu. Nah, ketika kita menggunakan APBN sebagai alatnya, maka kita ingin pastikan APBN-nya itu bisa memenuhi harapan dari masyarakat.
Kalau kita katakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun depan kita asumsikan 5,4%, kita tentu berharap bahwa nanti komponen-komponen pertumbuhannya ini akan bekerja. Konsumsinya bekerja, investasi tadi ya, termasuk investasi yang nanti bukan hanya dari APBN, investasi masyarakat, investasi dari badan usaha swasta, investasi dari Danantara, itu akan bahu-membahu menciptakan pertumbuhan ekonomi itu. Nah, dalam konteks itu nanti kita ingin membuat APBN-nya menjalankan visi Bapak Presiden, kesejahteraan masyarakat, kemandirian ekonomi, dan juga ketangguhan, mendukung ketangguhan ekonomi kita. Swasembada dan lain-lain itu adalah bentuk dari kemandirian dan ketangguhan kita. Jadi ya kita laksanakan bersama-sama. Kita melihat kombinasi belanja pusat, transfer ke daerah, semuanya kita arahkan untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Saya setuju sekali APBN itu harus terus adaptif. Adaptif itu berarti cepat untuk beradaptasi dengan lingkungan global yang berubah dan juga harus tetap fleksibel. Karena yang namanya lingkungan global yang berubah itu, kalau harga minyak itu naik turun di dunia internasional, maka penerimaan kita juga akan terkena imbas. Nah, adaptifnya kita itu adalah ngelihat di mana titik-titik yang harus kita amankan. Ini menjadi PR kita terus ke depan. Oke, berarti seiring dengan juga statement dari Pak Presiden tadi ya, bahwa APBN itu harus semakin memudahkan hidup rakyat begitu ya. Terima kasih narasumber yang telah hadir di studio Oren Kompas TV hari ini, Pak Suhasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan, atas penjelasan lengkapnya hari ini, dan juga Pak Raden Pardede, ekonom senior yang juga telah memberikan insight-nya pada hari ini. Saudara, dengan ini kami tutup program laporan khusus mengawal pidato Presiden RAPBN dan juga Nota Keuangan 2026. Saya Yan Rahman pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.